wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya membahas seputar kampus, perkuliahan, mahasiswa, dan juga seputar permasalahan hukum. Khusus di video kali ini aku ingin tunjukkan kepada kalian para mahasiswa. Ayo, siapa di antara kalian yang sekarang berkeinginan nih ingin mengulang mata kuliah yang sudah diambil? Bisa jadi karena nilainya itu rendah nih sebelumnya. Nah, kapan ya waktu yang tepat buat kalian itu mengulang mata kuliah yang sudah pernah kalian ambil dengan harapan nilainya bisa berubah jadi lebih bagus? Nah, ikuti tips yang aku berikan nantinya. Semoga bermanfaat buat kalian yang baru mampir di channelku. Aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Sebelum aku melanjutkan video ini juga aku lupa nih tadi mengingatkan di awal gitu ya, bahwa apa yang aku sampaikan ini berdasarkan pemahamanku mengenai kebijakan di kampusku seperti itu, dan kalian juga jangan terlalu terpaku dengan apa yang aku sampaikan. Bisa jadi kalian juga harus melihat pada kebijakan yang sudah kampus kalian terapkan masing-masing. Di sini hanya untuk membantu membuka pandangan kalian gitu ya, bahwa oh ini loh seperti ini kalau mau mengulang mata kuliah. Oh ini momennya gitu. Oh ini waktunya aku harus mengulang mata kuliah tersebut. Aku di sini hanya memberikan saran-saran kepada kalian, jadi tolong dipertimbangkan dengan bijak. Yang pertama, teman-teman mahasiswa, kalian harus melihat dulu apakah mata kuliah yang kalian ingin mengulang tersebut itu merupakan mata kuliah prasyarat gitu ya, mata kuliah prasyarat atau mata kuliah wajib, yang mana ketika itu tidak memenuhi standar minimal nilai kelulusannya, maka kalian itu terhambat untuk mengambil mata kuliah di semester berikutnya. Nah, itu perlu. Dari mana sih kalian bisa tahu ini mata kuliah prasyarat atau bukan gitu ya? Dilihat pada buku panduan atau buku pedoman akademik kalian. Di buku pedoman akademik yang dibagikan kampus gitu ya, atau bisa kalian unduh mungkin di sistem perkuliahan, sistem kampus kalian. Nah, itu biasanya ada tuh daftar-daftar mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib utama, mata kuliah wajib prasyarat, mata kuliah pilihan, seperti itu. Nanti tinggal kalian sesuaikan aja ya, ada apa tidak. Nah, ketika itu merupakan mata kuliah wajib prasyarat, misalnya saya kasih contoh karena saya orang hukum gitu ya, ada mata kuliah wajib prasyarat misalnya untuk mata kuliah hukum pidana, hukum perdata. Ketika kalian tidak memenuhi standar kelulusan minimal nilainya, itu kan biasanya SKS-nya 3 atau 4 SKS gitu ya di beberapa kampus. Nah, nilainya biasanya minimal harus lulus itu C. Ketika kalian kalian nanti mendapat nilainya D, berarti kan kalian tidak lulus. Nah, itu terhambat. Berarti saudara tidak bisa mengambil mata kuliah di semester berikutnya, yang mana mata kuliah di semester yang akan datang tersebut syaratnya harus lulus mata kuliah hukum pidana atau hukum perdata tadi. Nah, contohnya apa mata kuliah yang akan datang yang bisa diambil kalau saudara harus lulus mata kuliah hukum pidana atau hukum perdata tersebut, yaitu mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata. Saudara tidak akan bisa mengambil mata kuliah hukum acara pidana atau hukum acara perdata di semester yang akan datang apabila mata kuliah di hukum pidana atau hukum perdatanya di semester sebelumnya itu tidak lulus. Nah, itu pentingnya mengetahui tipe mata kuliah tersebut. Apakah itu tipe mata kuliah wajib umum? Kalau mata kuliah wajib utama atau wajib umum itu kan kayak Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan seperti itu ya, atau mata kuliah wajib yang prasyarat gitu. Biasanya yang perlu diwanti-wanti itu yang prasyarat ini gitu ya. Nah, itu harus kalian ketahui dulu. Tipsnya adalah tanyakan pada diri kalian, apa sih alasan kalian mau mengulang mata kuliah tersebut gitu ya. Biasanya tuh ada dua tipikal mahasiswa mengapa dia mau mengulang suatu mata kuliah yang sudah pernah diambilnya, ini diambil lagi. Biasanya yang pertama memang karena mata kuliahnya itu nilainya rendah gitu ya, nilainya rendah, tidak memenuhi standar minimal nilai kelulusan, apalagi jika tadi itu adalah mata kuliah wajib prasyarat. Karena dia tidak lulus standar nilai minimalnya, maka dia terkendala untuk tidak dapat mengambil mata kuliah yang menjadi syarat mata kuliah di semester yang akan datang gitu ya, yang syaratnya ada pada mata kuliah sebelumnya. Nah, itu yang paling awam terjadi pada mahasiswa, mengapa mereka harus mengulang mata kuliah. Alasan yang kedua adalah, ini alasan yang mungkin bagi mahasiswa yang lain gitu ya, anggapannya kayak sok banget, alay banget gitu.
Biasanya nih ada tipikal mahasiswa yang padahal nilainya udah tinggi. Mungkin bagi kita yang ngelihatnya segitu tuh udah bagus, udah ya ampun ngapain sih pakai diulang gitu ya. Nah itu tapi ada mahasiswa yang demikian. Padahal nilainya dia pengen nilainya itu sempurna, nilainya itu A semuanya ya. Mungkin dia pengen nanti apa namanya pas lulus di wisuda tuh dia ingin dapat ini sebagai apa namanya mahasiswa dengan IPK tertinggi. Kan ada juga ya keinginan mahasiswa yang seperti itu. Jadi nggak masalah sebenarnya sih kalau misalnya dia dapat amin sebelumnya terus mau disempurnakan menjadi nilai A lalu dia mengulang, itu haknya gitu ya. Tapi itu ada masuk dalam kategori alasan mengapa mahasiswa itu ingin mengulang mata kuliah. Setelah kalian mengetahui apa alasannya lalu mempertimbangkan gitu ya benar atau tidak kalian ingin mengulang mata kuliah tersebut, karena kan sudah pasti ya kalau ngulang itu kan mata kuliahnya walaupun sudah pernah diambil tentu aja bayar lagi SKS-nya. Lalu kemudian kalau kalian nggak tahu strateginya nanti bisa-bisa kalian bisa lulusnya lewat waktu sedikit gitu kan karena ada mengulang tadi. Nah kalau sudah seperti itu kalian lihat biasanya kalau mata kuliah yang mau diulang itu ada di semester ganjil, nanti berarti kalian bisa ngambil lagi di semester ganjil. Kalau dia mata kuliahnya di semester genap, kalian maka bisa mengambil lagi ketika kalian berada di semester genap selanjutnya gitu ya. Semester ganjil kan 1, 3, 5, 7. Kalau genap kan semester 2, 4, 6, 8. Nah kalian tinggal menyesuaikan itu. Mata kuliah tersebut pasti dibuka. Nah konsekuensinya adalah kalian biasanya nanti join. Kalau misalnya kalian sudah semester 5 gitu ya, mata kuliah mau kalian ambil itu ada di semester 3 yang kalian mau ngulang maksud saya. Nah kalian sudah pasti nanti joinnya bareng adik-adik tingkat kalian. Cuman itu aja sih sebenarnya. Terus kemudian kalau sudah semesternya dibuka seperti itu, bisa juga alternatif lainnya adalah lihat apakah kebijakan kampus kalian ada yang namanya SP atau semester pendek gitu ya. Jadi seketika misal semester 3 nilainya keluar itu aduh nggak lulus nih gue nih, harus ngulang. Lalu kemudian adalah semester pendek gitu ya. Semester pendek itu kan biasanya pada saat liburan semester dibuka tuh ada di situ diberikan kesempatan bagi siapa aja yang mau ngulang pun diperbolehkan seperti itu. Nah lihat apakah ada bukan semester semester pendek, atau kalau enggak dicek lagi, ditanyakan kepada dosennya setelah ujian nilai keluar gitu ya, apakah dosen mau mengadakan remediasi mata kuliah. Kalau ada itu lebih enak lagi ya kan, jadi kalian nggak harus menghabiskan waktu selama satu semester untuk mengulang gitu. Kalau ada remedial kan berarti karena nilainya misalnya nilai UASnya rendah, itu yang bikin anjlok. Biasanya sepemahaman saya dalam bobot komponen penilaian nilai mahasiswa itu yang paling gede itu adalah nilai pada saat UAS, bobot persenannya. Jadi bisa jadi selalu yang bikin anjlok atau jatuhnya di akhir nilai mahasiswa itu biasanya karena nilai ujiannya, entah itu UTS ataupun UAS. Jadi kalau kalian itu sebelum ujian atau apa, tanya deh sama dosennya, kira-kira kalau nanti nilainya rendah dosen mengadakan remedial enggak gitu kan. Kalau udah ada remedial kan setidaknya terbantu. Itu juga salah satu strategi daripada ngulang gitu ya, mending tanyakan di awal remediasi ada enggak. Kalau enggak ada ya ada enggak di kampus kalian SP atau semester pendek. Kalau enggak ada juga ya udah gitu, ngulang. Boleh nggak kemudian ada pertanyaan lagi kan, boleh nggak sih Kak kalau misalnya nggak harus di semester ganjil atau semester genap berikutnya aku ambil mata kuliah itu, bisa nggak aku nyicil aja nanti di semester 7 deh aku kelarin gitu ya. Nah itu juga sebenarnya boleh-boleh aja teman-teman, asal kalian lihat di kampus kalian itu memperkenankan nggak. Misalnya begini, saya di semester 3 hukum pidana saya misalnya nggak lulus gitu ya. Kemudian di semester 4 saya kan terkendala untuk ngambil mata kuliah hukum acara pidana, karena syarat mata kuliah hukum acara pidana harus lulus mata kuliah hukum pidananya. Otomatis di semester 3 saya nggak lulus, harus ngulang. Di semester 4 saya harus ada ngutang mata kuliah 1 yaitu hukum acara pidana yang otomatis nggak bisa juga diambil. Berarti kan ada 2 ya mata kuliah yang harus saya
ambil nanti berikutnya. Nah, strateginya adalah diisi dulu tuh kekosongan SKS yang karena kalian nggak bisa ngambil. Jadi semester hukum acara pidana di semester 4 tadi, itu bisa nggak, kalau di kampus kalian boleh nggak saya ngambil mata kuliah di semester 6 untuk saya isi di semester 4. Jadi nanti pas di semester 6, mata kuliah yang sudah kalian ambil dan kalian isi di semester 4, itu bisa diisi atau diganti dengan si hukum acara pidana tadi di semester 6-nya. Jadi kayak change aja gitu, saling ngisi. Kalau di kampus saya dulu ada kebijakan seperti itu, boleh bahkan untuk madetin SKS 24 SKS di setiap semesternya, itu boleh saya ngambil mata kuliah yang genap yang akan datang. Misalnya saya di semester 4, saya mau madetin, saya boleh nyaplok mata kuliah di semester 6 untuk diisi di semester 4. Jadi semakin saya ngambil madetin itu, otomatis mata kuliah saya semakin naik semester akan semakin sedikit, dan disitulah saya bisa menyusun skripsi dengan cepat. Di semester 7 sudah mulai menyusun skripsi karena saya udah madetin. Di kampus saya boleh, jadi mata kuliah sesama semester ganjil boleh diisi di semester bawahnya, asalkan itu dia tidak merupakan mata kuliah prasyarat yang diambil. Pertanyaan, misalnya saya sudah mengulang nih Kak mata kuliahnya, lalu nilainya ternyata kok lebih rendah hasilnya daripada yang sebelumnya. Misalnya yang sebelumnya itu C gitu ya, mau ulang kok malah dapetnya C-, terus percuma dong gitu ya. Nggak usah khawatir, kebijakan kampus biasanya nilai yang diambil ketika ada yang mengulang atau mengulang mata kuliah, maka nilai yang diambil sebagai dasar acuan bagi mahasiswa tersebut adalah nilai yang tertinggi di antara dua nilai yang sudah ada. Misalnya sebelum diulang itu C, kemudian dia mau memperbaiki nilai nih harapannya, lalu ngulang mata kuliah dapatnya C-, maka yang diambil tetap yang nilainya paling gede, yaitu C. So teman-teman, mungkin segitu dulu video dari aku gitu ya. Jadi kesimpulannya, kapan momen yang tepat untuk mengulang? Yang pertama tentunya daripada berpikir untuk kapan mengulangnya, kalian lihat dulu apakah ada semester pendek atau apakah gitu ya ada remedial yang disediakan oleh dosen kalian. Itu dulu. Kalau memang alternatif kedua itu tidak ada, maka kalian mengulang adalah di semester berikutnya. Ingat, mata kuliah di semester ganjil tentunya diambil pada saat semester ganjil yang akan datang. Begitupun juga mata kuliah di semester genap yang ingin kalian ambil untuk mengulang, maka hanya bisa diambil kembali pada semester genap yang akan datang. Dengan strategi adalah kalian coba atur apakah mata kuliah yang sudah ada di atas di semester genap yang akan datang atau ganjil yang akan datang bisa ditukar posisikan, bisa diambil untuk dimasukkan di semester yang sedang kalian tempuh atau semester berjalan, untuk menghindari adanya kekosongan atau lowongnya SKS di semester tersebut. Itu ya teman-teman, semoga ini dapat memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.